jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 19 hari lagi menuju kepada pintu gerbang bulan yang mulia, bulan Ramadan. Karena pada hari ini kita sudah memasuki dan berada pada tanggal 11 Syakban, yang mana sudah kita pahami bersama pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa bulan Syakban juga bukan bulan biasa-biasa, tapi bulan Syakban adalah bulan yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi bertambah pemahaman kita yang lalu disebutkan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Syakban, bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang lalu kita sebutkan bahwa bulan Syakban itu keutamaannya dalam hal meningkatkan amal ibadah dan memperbanyak amal-amal kebaikan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mengalahkan banyaknya amal ibadah Rasulullah, mengalahkan 10 bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu masih di atas bulan Syakban, sementara 10 bulan yang lainnya itu di bawah bulan Syakban. Yang lalu saya sebutkan bahwa banyak hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, menerangkan bahwa ibadah Nabi kita itu di bulan Ramadan memang meningkat. Beliau perbanyak, jadi mengalahkan bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Puasa Rasulullah paling banyak di bulan Syakban, tapi tetap di bawah Ramadan, karena Ramadan itu puasa Rasulullah dan juga kita penuh 1 bulan full. Sementara di bulan Syakban tidak full, tidak penuh, tapi mengalahkan bulan-bulan lain yang juga tidak penuh, tidak full, tapi di bawah bulan Syakban. Itu sudah kita pahami sama-sama. Lalu kemudian berikutnya, dari malam-malam bulan Syakban, dari hari-hari bulan Syakban yang mengalahkan bulan-bulan yang lain, ada satu malam, ada satu hari di malam dan di hari bulan Syakban itu yang mengalahkan malam-malam bulan Syakban, mengalahkan hari-hari bulan Syakban. Bisa dipahami ya bahasa saya ya? Semua ibadah selain daripada bulan Ramadan, maka ibadah Rasulullah itu banyak, termasuk puasa. Yang paling banyak dari seluruh bulan itu adalah bulan Syakban. Jadi bulan Syakban ini, sebulan ini itu memiliki kelebihan dibanding semua bulan kecuali Ramadan. Sudah, dari bulan Syakban yang dimuliakan ini, hari pertamanya dimuliakan, keduanya dimuliakan dengan tanda tadi Rasulullah memperbanyak amal ibadah. Nah, hari ketiga baik malam maupun siangnya juga utama. Hari ketujuh utama, hari ke-12 utama, semua utama. Tapi ada satu malam yang lebih utama. Begitu bahasanya. Ada satu malam yang lebih utama, itulah dia malam nisfu Syakban. Ada satu hari yang lebih utama, itulah hari nisfu Syakban. Nisfu itu artinya pertengahan, setengah. Maka setengah bulan Syakban, malamnya setengah bulan Syakban. Yang dimaksud adalah
malam ke-15 bulan Sya'ban atau hari ke-15 bulan Sya'ban. Yang tahun ini kalau kita melihat kalender Islam, maka cenderung kepada malam Jumat yang akan datang. Malam Jumat akan datang adalah malam nisfu Sya'ban. Hari Jumatnya adalah hari nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Kemudian apa yang menyebabkan malam nisfu Sya'ban itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan malam-malam lain di bulan Sya'ban? Walaupun tadi malam-malam lain di bulan Sya'ban itu mengalahkan malam-malam lainnya kecuali Ramadan, termasuk malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban mengalahkan malam-malam yang lain, tapi dia masih di bawah malam Lailatul Qadar. Sama seperti memahamkan Ramadan, semua bulan di bawah bulan Sya'ban amalan Rasulullah, banyaknya kualitas maupun kuantitasnya, tapi masih di bawah bulan Ramadan. Ini pun begitu. Malam-malam lain yang 10 bulan itu kalah dengan malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban itu memiliki satu malam yang lebih utama dari bulan Sya'ban itu. Tapi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu masih di bawah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ada beberapa hadis Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah yang saya lihat berkenaan dengan keutamaan dan kelebihan bulan malam nisfu Sya'ban itu dibandingkan malam-malam lain di bulan Sya'ban. Walaupun malam-malam lain di bulan Sya'ban itu lebih utama dari malam-malam lain di luar bulan Sya'ban. Salah satunya disebutkan bahwa di malam di malam nisfu Sya'ban itu Allah sengaja menurunkan, melimpahkan rahmat khususnya kepada hamba-hambanya. Jadi ada rahmat, ada anugerah yang Allah turunkan di malam nisfu Sya'ban itu. Allah berikan kepada hamba-hambanya karena kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya itu. Tapi di dalam hadis itu disebutkan bahwa yang tidak akan bisa meraihnya adalah orang-orang yang berbuat musyrik kepada Allah dan belum bertaubat dari kemusyrikannya. Hadis itu orang yang dengan sengaja membenci saudaranya sesama muslim. Orang yang sengaja membenci saudaranya sesama muslim ini juga tidak akan pernah mendapatkan rahmat malam nisfu Sya'ban itu. Itu makanya kita dianjurkan walaupun malam Sya'ban pertama, malam Sya'ban kedua, tadi malam Sya'ban ke-11 ibadah kita tambah, ibadah kita perbanyak, bahkan melebihi ibadah bulan Rajab kemarin. Maka di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan, kita dituntut memperbanyak amal ibadah kita. Walaupun kita sebutkan jangan menunggu malam nisfu Sya'ban. Memperbanyak ibadah itu jangan nunggu nisfu Sya'ban, jangan nunggu datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Iya, kalau kita bertemu nisfu Sya'ban walaupun cuma 4 malam lagi. Iya, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan 19 hari lagi. Kalau tidak ada amalan yang bertambah. Tapi kalau sejak Rajab kemarin bertambah amal ibadah, di bulan Sya'ban ini pun bertambah amal ibadahnya, maka kalaupun Allah takdirkan dia tidak sampai ketemu nanti dengan malam nisfu Sya'ban, dia nanti tidak ketemu ditakdirkan oleh Allah
tidak bertemu dengan Ramadan, maka tidak ada masalah baginya. Kenapa? Karena kesempatan-kesempatan yang ada sudah dia manfaatkan. Cuma kaji kita ini kadang-kadang kan pakai kaji minimal. Jadilah 1 bulan Sya'ban itu tak ada tambahan amal. Sebelum malam bulan Sya'ban tak ada bersedekah. Begitu malam nisfu Sya'ban bawa sedekah ke masjid. Jadilah. Cuma kita sampaikan itu kan kaji minimal namanya, paling tidak. Tapi kalau bisa maksimal, kenapa tidak? Itu yang mau kita bangun itu. Kenapa? Karena ya kita mungkin sama-sama meyakini walaupun tidak mengamatinya. Tapi kalau memang saya amati, ada umat Islam yang mengenal bulan Sya'ban itu cuma 1 malam saja. Kalau andai kata tidak ada malam nisfu Sya'ban, mungkin umat Islam lupa dengan kemuliaan bulan Sya'ban. Sama dengan Rajab kemarin saya bilang, banyak umat Islam yang mengenal bulan Rajab cuma 27 Rajab, 27 Rajab, 27 Rajab. Ada apa di sana? Isra Mi'raj. Kalau tidak ada peristiwa Isra Mi'raj di sana, mungkin orang pun lupa dengan betapa mulianya bulan Rajab itu. Nah, maka dari itu kita mensosialisasikan. Ya kita lewat video-video taklim kita itu sengaja kita sebarluaskan agar orang tahu bahwa Rajab itu bukan cuma 27 Rajab, 1 bulan dimuliakan oleh Allah. Sya'ban itu bukan cuma nisfu Sya'ban, tapi 1 bulan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi perbanyak amal ibadah. Itulah maka hebatnya ulama itu ngajak kumpul di masjid. Kan ada orang juga ya, kadang-kadang kacamatanya kacamata kuda, tidak bijak, ya, menjabarkan sesuatu. Ketika saya ditanya, memangnya adakah hadis Nabi yang Ustaz malam nisfu Sya'ban bawa makanan ke masjid? Saya bilang, jangan lihat itu pemandangannya membawa makanan, tapi pahami dalam-dalam mereka membawa sedekah. Karena dianjurkan banyak bersedekah. Ada tak Ustaz disuruh Nabi baca Yasin di malam nisfu Sya'ban? Saya bilang, ini kacamata kuda. Nabi menyuruh banyak-banyak baca Quran, beribadah, banyak-banyak baca Quran. Nah, kalau ada orang membaca surah Yasin, memang ada masalah apa? Karena membaca 1 huruf dari surah Yasin pahalanya sama dengan membaca 1 huruf di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fatihah, di surah Al-Rahman, di surah Al-Waqi'ah, sama. Pahala balasan membaca 1 kalimat atau 1 ayat di surah Yasin sama balasan pahalanya dengan membaca 1 ayat di surah manapun dari Al-Quran. Memangnya Yasin itu bukan ayat Quran. Kenapa? Karena ada orang yang tanpa sadar dia sudah mengucilkan surah Yasin. Tak simpati dia, hanya gara-gara tetangganya suka baca surah Yasin, dia jadi tidak suka sama surah Yasin. Tak sadar itu dia tuh. Sengaja dia. Karena saya menemukan itu. Saya diundang dalam satu acara mau memberikan tausiah, lalu di malam itu dia bilang, malam ini kita tidak membaca surah Yasin, tapi malam hari ini kita membaca surah Ar-Rahman. Surah Yasin sudah biasa dah. Nah, bagi saya tidak ada masalah karena pahalanya sama. Tapi terkesan betapa tidak simpatinya dia dengan surah Yasin itu gara-gara tidak simpati sama orang-orang yang senang membaca surah Yasin. Nah, maka dari itu artinya itu. Datang ke masjid di malam itu kita dikaji minimal, banyak-banyak beribadah. I'tikaf di masjid
maka anjurkan nanti di malam nisfu Sya'ban itu, sebelum acara dimulai, ingatkan agar semua pengunjung yang datang ke masjid, mari semua berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ajak orang beriktikaf, bertambah amal ibadah. Itu akan suruh ulama ke masjid itu. Kemudian ketika baca surah Yasin, niatkan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena surah Yasin itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sedekah itu niatkan, katakan sama mereka, jangan niatkan mau makan sama-sama. Nanti makan sama-sama, dia tidak sadari bulu siku mulanya. Tahu bulu siku? Nah, punya dia sendiri yang dimakannya. Karena tengoknya punya orang telur asin, tengoknya punya orang apa namanya, telur biasa setengah, yang dipotong setengah. Tengoknya punya orang ikan sambal. Dia punya memang ayam pula. Daripada dia dikasih ke orang, dan dimakannya seorang bulu siku. Bila perlu punya kita jangan dimakan lagi. Kenapa? Niatkan tadi kan sedekah. Jadi jangan ada yang meniatkan ini saprahan, ini parean, ini hanya acara makan bersama, rugi ya, sia-sia, tidak dapat pahala bersedekah yang disebut sebagai amal ibadah. Maka niatkan bersedekah. Tidak perlu jangan sepiring dua piring, serantang dua rantang. Bersedekah minimal malam hari itu. Nah kemudian berdoa, banyak-banyak berdoa. Di antara doanya tadi apa? Memohon rahmat dari Allah yang diturunkan pada malam hari itu. Makanya sampai ada 3 jenis doa yang diminta. 3 kali baca surah Yasin, kemudian 3 jenis doa yang diminta. Malam itu malam Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan keampunannya, mintalah itu kepada Allah. Kemudian Bapak dan Ibu juga yang dirahmati oleh Allah, ada hadis lain yang saya lihat bahwa malam hari itu malaikat Raqib dan Atid itu menyerahkan kepada Allah amalan setiap hamba Allah dalam 1 tahun. Kalau hari Kamis itu kan dalam 1 pekan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa engkau tetap berpuasa di hari Senin? Kata Nabi kita, itu hari kelahiranku. Jadi Nabi maulid setiap Senin. Dia ingat akan hari kelahiran setiap Senin. Ketika ditanya, kenapa setiap Kamis engkau berpuasa? Kata Nabi, hari itu malaikat menyerahkan catatan amal setiap makhluk kepada Allah, amalan sepekan. Nah di malam nisfu Sya'ban itu malaikat Raqib dan Atid menyerahkan catatan atau laporan, bahasanya catatan amalan kita selama 1 tahun. Rasulullah itu menganjurkan sama kita. Rasulullah ingin agar ketika amalan-amalan itu diserahkan, si hamba sedang melakukan ibadah-ibadahnya, termasuk ibadah puasanya. Puasa nisfu Sya'ban atau puasa sehari-hari di bulan Sya'ban, puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid. Nanti Ayyamul Bidnya 13 dapat, 14 dapat, 15-nya pas juga dengan nisfu Sya'ban. Jadi Ayyamul Bidnya atau Yaumul Bidnya juga dapat. Apalagi puasa. Puasa ini kan sebagai orang anggap cuma menahan diri dari makan dan minum. Itu puasa sederhana. Tapi kalau direnungkan dalam-dalam, maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Artinya rela tidak makan, padahal makan itu enak, makan itu nikmat, makan itu luar biasa, berseleranya orang. Tapi demi Allah dia tahan
Walaupun dia ada uang, dia bisa makan ini, dia bisa makan ini, tapi dia tahan karena Allah. Itu makanya dasar berpuasa itu diawali dari ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Berpuasa karena betul-betul beriman kepada Allah, karena ingin mentaatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar mau tidak makan, bukan sekedar mau tidak minum. Apalagi kalau niatnya mau diet, makin hilang pahalanya. Rajin selatan puasa Senin Kamis, iya udah 120 lah beratnya. Rupanya mau menurunkan berat badan. Awas, hilang nanti. Walaupun itu salah satu manfaatnya, tapi jangan biarkan itu. Sama dengan sholat duha, itu adalah sholat untuk membuka pintu. Nah, jangan sampai tadi Allahu Akbar, mobil ya Allah, mobil ya Allah, mobil. Awas, Allahu Akbar, rumah satu lagi ya Allah, rumah satu lagi. Berubah sholat duhanya, sholat mengumpul harta rupanya. Walaupun memang salah satu keutamaan sholat duha itu untuk itu. Kalau kita mau ikut nanti waktu doanya, ya Allah, murahkan rezeki pondok pesantren kami ya Allah. Waktu doanya, jangan waktu sholatnya. Allahu Akbar, ya Allah, banyakkan sumbangan jamaah masjid jariah. Menyimpang, awas, menyimpang. Nah, jadi juga begitu Bapak tadi. Jadi nanti mungkin ada kesempatan kita bahas sedikit disebutkan ibadat puasa, karena kebetulan juga kita akan memasuki bulan Ramadan, dan nanti memang kita tetap kuliah subuh di subuh Senin bulan Ramadan. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum. Itulah nanti yang kata hadis Nabi itu, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Kecuali cuma rasa lapar sama rasa haus saja. Paling tadilah dia dapat manfaat, turun berat badanku 7 kilo. Rupanya dia puasanya karena dia jangan awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu dasarnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Itu tujuannya, itu targetnya. Jadi bukan yang tadi itu. Nah, maka puasa nisfu Sya'ban adalah puasa yang terbaik selama bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban itu puasa yang terbaik dibanding puasa-puasa sunat lain, kecuali puasa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Nah, maka yang mampu 1 hari pilih nisfu Sya'ban, mampu 2 hari, 3 hari, bikin hari-hari lain di bulan Sya'ban. Apakah Seninnya, apakah Kamisnya, atau Ayyamul Bidnya. Oh, saya lebih dari itu, ambil di luar dari Senin Kamis, di luar dari Ayyamul Bid, di luar dari nisfu Sya'ban. Puasa lagi terus. Kenapa? Rasulullah paling banyak puasanya selain dari bulan Ramadan yang penuh dari kita katakan, maka puasa Rasulullah itu paling banyak di bulan Sya'ban. Bulan Rajab masih kalah dengan bulan Sya'ban. Bulan Muharram masih kalah dengan bulan Sya'ban. Bulan Dzulhijjah masih kalah dengan bulan Sya'ban. Puasa Rasulullah paling banyak itu di bulan Sya'ban. Maka mari kita beramal selama bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya, wabil khusus nanti di malam yang istimewa di bulan Sya'ban ini, yaitu di malam nisfu Sya'ban dan di hari nisfu Sya'ban. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Yang mampu bersedekah, bersedekahlah banyak-banyak. Yang mampu membaca Al-Quran, baca Quran banyak-banyak. Jangan tunggu nanti bulan Ramadan. Ia kalau sampai umur di bulan Ramadan
niatnya membaca Quran tak dapat, ada kesempatan tidak dimanfaatkan. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berdoa malam itu. Tadi kita katakan bahwa laporan amalan disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta juga pada malam hari itu agar setahun ke depan qada yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz kita mohon menjadi takdir terbaik untuk kita selama 1 tahun ke depan. Lakukan itu nanti di malam itu, baik secara berjamaah maupun nanti kita sendiri-sendiri. Jadi minta takdir yang baik selama 1 tahun ke depan, kemudian minta kepada Allah agar kita ini istiqomah, agar kita ini istiqomah dalam agama ini. Saya entah hoax entah enggak, tapi saya mendapat video berita bahwa semenjak Angelina Sondakh sudah 10 hari mengakhiri masa tahanannya, banyak perubahan pada dirinya, dan akhirnya ayahnya yang memang seorang pendeta ikut dengan dia masuk agama Islam. Tapi kepastiannya saya belum tahu, cuma beritanya itu sudah saya baca. Termasuk juga apakah betul, apakah hoax, kita tidak tahu. Ya, Ruben Onsu yang Katolik, yang istrinya keturunan Cina juga ikut masuk Islam. Ya. Jadi minta ada istiqomah, kita juga minta ada istiqomah. Ya, mudah-mudahan saja Angelina Sondakh itu istiqomah. Karena dia sudah jelas masuk agama Islam. Kalau tidak, mudah terpeleset, mudah terpeleset. Bahkan di akhir hidup orang bisa saja murtad seperti yang dialami. Yang saya baca itu ada 2 bintang film yang